Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak. Kelompok 5 terdiri dari Anissa Desden Cindikiawati, Anik Untari, Ristia Puspita Ameswari, dan Sani Agustin. Pemeriksaan pajak. Sejak reformasi perpajakan 1993, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self-assessment. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan guna mewujudkan tercapainya kebijaksanaan perpajakan, karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan: menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Antara lain surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi, surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak, 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, 4. Wajib pajak mengajukan keberatan, 5. Pencocokan data dan alat keterangan, 6. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terkecil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan pajak. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal yang dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa buku catatan dan dokumen serta data yang diperlukan oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Wajib pajak yang diperiksa: 1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku, dokumen yang menjadi dasarnya. 2. Memberikan kesepakatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan. Wajib pajak go publik. Terhadap wajib pajak, badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian jika 1. Surat pemberitahuan tahunan wajib pajak menyatakan lebih bayar, 2. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor. A. Tata cara pemeriksaan diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. B. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Dirjen Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan. Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self-assessment merupakan manifestasi dari adanya upaya memperdayakan terhadap wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan.
Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self-assessment untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berproses secara terpadu sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium. Pemeriksaan sederhana dilakukan pemeriksaan berikut ini. Pemeriksaan sederhana kantor atau PSK, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor unit pelaksana pemeriksaan sederhana untuk satu jenis pajak tertentu. Kemudian pemeriksaan sederhana lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap wajib pajak di lapangan dan di kantor unit pelaksana pemeriksaan sederhana. Kemudian yang kedua ialah pemeriksaan lengkap atau PL, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium di lapangan dan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak lengkap untuk seluruh jenis pajak. Unit pelaksanaan pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Karipka. Sedangkan unit pelaksana pemeriksaan sederhana adalah Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, jenis dan prioritas pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah atau ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan lebih terjadinya tindakan pidana di bidang perpajakan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari wajib pajak domisili yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksanaan pemeriksa wajib pajak domisili. Kemudian, pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis tertentu dan untuk pengumpulan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Selanjutnya, prioritas pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ialah pemeriksaan rutin terhadap SP tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar dan atau SPT tahun PPh pasal 21 yang menyatakan lebih dari dan atau SPT masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua ialah pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, pemeriksaan wajib pajak lokal. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Yang kelima, pemeriksaan rutin selain pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada nomor 1. Yang keenam adalah pemeriksaan tahun berjalan. Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan. Yang pertama, PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, terhitung sejak saat surat panggilan dikirim kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua ialah PSL, harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan, terhitung sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan sederhana lapangan disampaikan kepada wajib pajak. Yang ketiga adalah pemeriksaan lengkap PL, diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan lengkap disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian yang keempat adalah PSK terhadap SPT masa PPN yang menyatakan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh
pengusaha kena pajak eksportir tertentu atau PET harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 hari, terhitung pada saat tanggal permohonan diterima, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya ialah PSL. Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan pajak SP3 wajib pajak lokasi diterbitkan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Sedangkan selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu. Yang pertama ada WP Badan Khusus yang terdiri dari WP masuk bursa, bentuk usaha tetap bank dan BUMN ataupun BUMD. Yang kedua ada WP orang pribadi dan WP badan besar lainnya. Yang ketiga ada WP orang pribadi dan WP badan menengah termasuk para profesional. Yang terakhir, WP kecil dan WP orang pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan agar menyelenggarakan pembukuannya secara transparan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ada pemeriksaan ulang. Pelaksanaan pemeriksaan ulang diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi ataupun persetujuan dari Dirjen Pajak. Yang kedua, instruksi atau persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila 1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, terdapat data baru dan data yang semula terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan biaya atau pajak terutang. Yang ketiga, terdapat sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Dirjen Pajak. Selanjutnya ada perluasan pemeriksaan. Instruksi atau persetujuan perluasan pemeriksaan dapat diberikan dalam hal 1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk tahun pajak yang diperluas diperkirakan dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang dengan jumlah yang sangat signifikan. Yang ketiga, terdapat sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Dirjen Pajak sendiri. Dan ada juga tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota. Dalam pelaksanaan PSK, seorang pemeriksaan pajak dapat bertindak sebagai ketua tim, sekaligus merangkap sebagai satu-satunya anggota. Selanjutnya, pemeriksaan dilaksanakan pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar hari kerja. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan, wajib pajak atau kuasa wajib pajak tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan sepanjang ada pihak lain yang dapat mempunyai kewenangan selaku yang mewakili wajib pajak. Terbatas untuk hal yang menjadi kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya atau lain waktu. Sebagai upaya pengamanan, sebelum pemeriksaan ditunda, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha dari wajib pajak itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya. Langkah-langkah pemeriksaan pajak. 1. Program pemeriksaan pajak. 2. Teknik pemeriksaan. 3. Prosedur pemeriksaan. 4. Metode pemeriksaan. 5. Hasil pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan.
Kebijakan pemeriksaan yang akan datang tetap diutamakan pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan diarahkan lebih mendorong akuntabilitas serta tingkat pengawasan. 1. Penentuan sasaran pemeriksaan yang tepat dengan sistem kriteria seleksi SPT tahunan PPH, sistem kriteria seleksi SPT masa PPN, dan sistem kriteria seleksi khusus, yaitu untuk pemeriksaan terhadap yayasan dan wajib pajak tertentu. 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. 3. Peningkatan pengawasan pemeriksaan. Penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. 1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 2. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 4. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 5. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 6. Menghentikan penyidikan. 7. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan. Penghentian penyidikan. Tidak terdapat cukup bukti. 2. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Peristiwa telah kadaluarsa. 4. Tersangka meninggal dunia. 5. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.